Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas keterkaitan dengan cara membaca laporan konvergensi. Laporan konvergensi sebagai prasyarat pencairan dana desa tahap ketiga. Ini adalah lembar laporan konvergensi nantinya yang akan dibutuhkan untuk pencairan dana desa tahap ketiga. Yang pertama kita bahas pada tabel 1. Jumlah data sasaran 1000 HPK anak 0, ibu hamil dan baduta. Coba kita verifikasi dan juga kita bagaimana membacanya. Jumlah total 71, ibu hamil 8, kemudian anak baduta 63. Ada bumil risti atau kek 7, kemudian gizi buruk kurang gizi 2. Ini kalau kita total dulu untuk mengecek ini, ngecek 1000 HPK sudah betul 71. Oke, ini 7, kita tengarai dan gizi buruk 2. Kemudian di tabel kedua hasil pengukuran tingkat pertumbuhan. Dari 63 anak baduta ada 61 yang kondisinya normal dan ada jumlah 2 yang kondisinya risiko stunting pada posisi kuning. Kemudian kita akan membaca kepada ibu hamil. Ibu hamil ada 8 indikator. 8 indikator itu yang pertama periksa 4 kali selama kehamilan. 4 kali selama kehamilan itu ada 1 bumil selama kehamilan. Kemudian kalau kita lihat di sini bisa jadi yang dari 8 ini kalau periksa 4 kali dalam kehamilan itu kan di dalam pemeriksaan ada pola trimester semester pertama diperiksa 1 kali, yang kedua diperiksa 1 kali, dan yang ketiga diperiksa 2 kali. Trimester itu 0 sampai 2 kemudian 3 0 sampai 3 bulan 4 sampai 6, kemudian 7 sampai 9 Berarti dengan indikasi kalau sudah 4 kali bisa dikatakan antara 7 atau 8 ke atas. Bisa diasumsikan seperti itu. Bisa juga diasumsikan yang periksa hanya 1 bumil, yang 7 mungkin tidak periksa. Jadi analisa seperti itu dibutuhkan oleh teman-teman KPM. Dilihat usia bumil berapa. Usia bumil ternyata yang 8 ini memang baru 1 yang pada posisi trimester ketiga. Ya udah nggak masalah, berarti ini normal atau dalam tanda kutip masuk akal. Akan tetapi jika yang usianya 7 atau 8 ke atas, ada 3 ada 4 kok yang periksa 1, baru 1 kehamilan periksa 1 kali, ini perlu dievaluasi ada apa kok tidak periksa, jangan sampai nanti di saat melahirkan ada kendala di lapangan. Kemudian pendapat dan meminum pil SE selama 40 hari. Pil SE PLE selama 40 hari itu itu kalau kita lihat di sini pil SE, bentar kemarin sudah saya pil SE ini. Jadi ada keterangan terkait dengan pil SE. Jadi pemberian pil SE itu memang masing-masing di masa juga mengikuti pola trimester. Artinya pola trimester itu tidak serta-merta langsung 9 bulan itu gimana atau bagaimana. Ini ada dari Mbak Ningrum Wahyuni di WordPress. Makasih Mbak Ningrum, saya ikut ngebaca di sini. Ini pada pemberian pil FE masa pembelian ini
Kebutuhan zat besi mulai dari rata-rata kebutuhannya berapa, kemudian bagaimana memberikannya, ya kan. Di sini ada fungsinya sebagai apa, ya, efisiensinya gimana, ya. Jadi di sini dijelaskan juga artinya pemberian dari pil Fe. Banyak itu nanti bisa di broadcast itu ya, tapi kita akan baca keterkaitan hal ini aja dulu. Tetapi yang jelas fungsi pil Fe itu agar tidak terjadi pendarahan akut di saat notabene saat melahirkan, karena saat melahirkan itu akan mengeluarkan banyak darah. Itu jangan sampai kurang zat besi. Diberikan 8. Oke. Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali. Berarti dalam tanda kutip ada ibu yang sudah melahirkan 2, ya, tetapi yang masih hamil 8, gitu ya, karena nifas dan bumil itu berbeda. Tapi ini tetap ya jelas nifas sama bumil jelas berbeda. Kalau nifas pasti sudah melahirkan, bukan hamil lagi, gitu ya. Kemudian mengikuti konseling gizi kelas ibu hamil minimal 1 kali. Ini juga ya. Dengan angka-angka yang gini tidak sesuaian dengan angka jumlah totalnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman KPM agar dikonfirmasi atau divalidasi di masing-masing posyandu. Ibu hamil Kek Risti mendapat kunjungan bulanan 1. Ini Kek Risti jumlahnya 7. Kok dapat kunjungan hanya 1? Yang 6 kemana? Apakah tidak dikunjungi? Apakah belum dikunjungi? Atau memang tidak mau dikunjungi? Ya, ini kadang-kadang ada yang memang mungkin tidak mau istilahnya diidentifikasi oleh teman-teman kalian posyandu. Tetapi minimal harus tahu permasalahannya apa yang dari 6 ini. Karena Resti itu bisa jadi dia hamilnya sudah tua, jadi risiko tinggi, atau hamilnya terlalu muda, jadi belum terlalu muda, di usia terlalu muda dia hamil. Jadi ini juga risiko tinggi, atau dia punya penyakit tertentu. Wah, ini yang menyebabkan risiko terhadap ibu dan calon bayi. Kemudian rumah tangga ibu hamil memiliki air minum. Yang memiliki air minum, akses air minum ada 7. Ya. 7 yang memiliki air minum 7, akan tetapi yang bumil Risti 1. Nah, ini apa? Oh ya, ini kalau ini sudah kan. Kemudian rumah tangga ibu memiliki jamban layak 7. Oke. Memiliki jaminan kesehatan 7. Berarti yang 1 tidak memiliki jaminan kesehatan. Kek Risti yang dikunjungi 1 ini perlu dilihat. Ini yang perlu disikapi di sini ya. Jadi mana yang membuat Kek atau Risti bernilai 7 ya. Sementara dari 7 ini ada sampling aja nggak masalah. Dari 7 ini mempunyai fasilitas, istilahnya dari indikatornya itu ada kesehatan, ada jamban layak, ada air minum. Nah, berarti ada indikasi di 7 ini, di 7 Resti ini ada kemungkinan mungkin hamil 2 atau memang hamil muda. Risiko tinggi.